Oke baik, jamaah semua, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ya Zoom-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibana wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua yang ada di sini dapat menghadiri Zoom dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik ya, tempat kita masing-masing. Semoga dengan waktu yang kita luangkan ini Allah senantiasa ganti dengan kebaikan yang berlipat ganda. Teman-teman semua, hari ini kita udah melaksanakan atau udah mengadakan Zoom kantin baru, kajian rutin maupun perubahan yang udah masuk ke pekan 23 ya. Jadi udah 23 kali kita ngadain Zoom ini. Ya alhamdulillah, kita masih istiqomah bisa ngadain terus menerus tanpa berhenti gitu ya. Kak Ustazuna Ferdi nih, beliau baru banget sampai nih, baru napakin Bekasi, alhamdulillah bisa ikut Zoom. Tapi hari ini kita nggak baca ratiban karena beliau masih dalam keadaan masih kena angin Bandung gitu, jadinya belum bisa beradaptasi sama angin Bekasi. Jadi hari ini kita sederhana aja ngadain tadarus Ali Imran ayat 122 ya. Jadi hari ini kita tadarus surat Ali Imran ayat 122 sampai ayat 140. Nah, kita baca tadarus, habis itu hadiahan dulu, Afwan. Hadiahan dulu pertama, Ferdi nanti kasih hadiah ke kita. Ya mungkin hadiahnya apa kita nggak tahu, dari Bandung kan. Habis itu baca tadarus, habis tadarus baru langsung kita kultum ya. Kultum yang pertama Ustadz Henry, kultum yang kedua Ustadz Ibnu. Gitu ya. Nanti terakhirnya mungkin doa ataupun ada pengumuman dari gue sedikit. Intinya ini kabar baik, kabar gembira buat kita semua. Insya Allah mulai pekan depan dan seterusnya, semoga aja kita bisa ngaji kitab. Nah, nanti kita bahas kitabnya apa nih kira-kira yang mau kita jadi kajian gitu. Oke, baik aja, langsung aja kita awal dan kita buka dengan sama-sama membaca istilahnya Fer, hadiah itu Al-Fawatih ya. Kita buka dengan Al-Fawatih, lalu nanti dilanjutkan baru dengan tadarus. Oke, mungkin langsung aja diserahkan kepada ahlinya ya, Ustazuna Ferdi Firdaus. Fa'alaihi falyatafaddal Ustaz. Ila hadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muslimin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khairu khalqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li aba'ihi tahirain sayyidina Abdullah bin Abdul Talib wa sayyidatina Aminah وعن كل سنة وسيدنا فاطمة وسيدتنا فاطمة الزهراء bin Abbas wa sayyidina Ja'far bin Talib wa sayyidina Ali bin Abi Thalib wa sayyidina Kan وجميع أهل بيت رسول الله وأزواجه وذريته وسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
الحنة أجمعين وكل كبير ووالد وكل كبير وإنا كل مؤمن فعلا ونفع بهم في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ أعوذ بالله بالله أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ثم إلى رجل سيدنا أحمد عيسى المهاجر سيدنا وكتاب محمد سيدنا وسبحان العظيم ومن فاتهم وكتاب محمد عليه وآله سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر ثم إلى رحمة الثاني سيدنا عبد الرحمن الصداقي محمد سيدنا شيخ عبد القادر السكران سيدنا عمر المختار سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله السكران سيدنا عبد الله عمر وإخوانه الشيخ علي بن عبد الله بارك الله في الألف إلا الترتيب حسن صالح عند هذا حسن عن القصر ومن في مرته ومشايخه وأخيه عنه سيده رسوله وفتاة الرحمن بركة صورهم فهد في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى رأيت من أشبه البلاد ومؤلف خير دعوة إلى الله في مشارق الأرض والمغربها والعلماء العاملين والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء المتقين ووالدينا ومشايخنا علينا وأمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات والذاكرين اللهم اغفر لنا ولا ترفع درجاتنا في الجنة وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وورهم ولومهم ونفعته في الدنيا والآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الحمد الله لله رب الرحمن العالمين الرحيم الرحمن الرحيم الحمد مالك يوم لله رب الدين العالمين إياك الرحمن نعبد وإياك الرحيم مالك يوم نستعين الدين اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك المستقيم نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير أنعمت المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة المتقون يتمنى الصور بعض المسات عن الله في الدين والدنيا والآخرة دافعة بشهادة ومشيخنا في الدين والعافية وعلى نية أنه الله يمكننا على دين الإسلام بهدي الزيد ولد الإسلام رسالة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط أنعمت الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Oke, alhamdulillah, masya Allah sudah kita sampaikan, sudah kita berikan atau sudah kita baca daripada doa dan juga hadiah al-fawatih ya, yang baru saja kita sama-sama baca. Semoga apa yang kita baca tadi, hadiah yang kita sampaikan tadi senantiasa sampai dan juga Allah Subhanahu wa taala ijabah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita tundukkan mata hati kita. Kita hadirkan rasa cinta kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim.
daripada surah Al-Imran ayat 122 sampai dengan 140. Ya silakan mungkin dibuka mushafnya atau Al-Qur'annya. Kalau yang nggak ada, insya Allah di share screen di sini di layar juga ada. Ya, sama-sama kita buka dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita agendakan hari ini Allah senantiasa ridhoi dan Allah anggap sebagai amal soleh dan amal jariah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أن يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا
ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah, alhamdulillah ya. Sudah sama-sama kita baca tadi dari surah Al-Imran ayat 122 sampai 140. Masya Allah, begitu nikmat dan begitu indahnya kita baca secara bersama-sama. Walaupun terasa sedikit ya, walaupun mungkin terasa sedikit, hanya 2 halaman kita baca ya, dari 122 sampai 140. Tapi semoga dengan ayat yang sedikit ini, dengan keikhlasan kita dan ketulusan kita membacanya, Allah Subhanahu wa taala pandang sebagai amal jariyah. Ya, semoga butiran-butiran ayat tersebut senantiasa menggugurkan dosa-dosa kita dan menambah daripada pahala-pahala kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah kita baca tadarus, berarti selanjutnya kita langsung aja kita beranjak langsung untuk memberikan nasihat. Ya, yang pertama akan disampaikan atau akan diberikan waktu dan tempatnya kepada yang terhormat Al-Ustadz Al-Mahbub Al-Arif Billah Al-Fakir Allah Al-Alamah Al-Syekhuna. Kepada Ustadz Hendri Nur APP, waktu silakan dengan salam hormat. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana ilaili ridha was-sa'adah wa nakuma bil wajibati fi ibadati wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan sehingga kita dapat menjalankan kantin ini dan selalu istiqomah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga kita tercurahkan pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilal nur. Ya, mungkin dapat disimak aja ya, berbagi ilmu aja sedikit aja nih. Ya. Iya, siap. Ya, bismillah. Manusia adalah makhluk unik dan istimewa, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia juga dianugerahi unsur-unsur imaterial yang lengkap, yaitu dari ruh, akal, hati, dan nafas. Nafsu, syahwat, wa ghadab, yang berbentuk dalam satu kesatuan yang disebut jiwa. Manusia hakikatnya sebagai makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Ruh memiliki sifat yang suci, cenderung kepada kesejatian atau hakikat dan lebih dekat dengan Allah. Akal berfungsi untuk berpikir, mengingat, menghitung, dan berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini atau yakin, mencintai, membenci, empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan atau kemarahan. Nafas al-amarah. Bagi yang mampu mengendalikan jiwa tirani, an-nafas al-amarah, dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi pribadi yang utuh. Sebaliknya, jika seseorang dikendalikan oleh dengan makhluk spiritual, manusia seharusnya mampu bersihkan hatinya dengan
melakukan nafsu rendah yang menyukai dosa dan kemaksiatan. Teman-teman yang berbahagia, di dalam jiwa manusia sesungguhnya ada unsur energi negatif, ya, yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan peradaban, yaitu penyakit hati atau amrodul qulub, yang menimbulkan sifat sangat buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat tersebut akan membawa pada binasa dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya. Yang pertama, hasad atau iri hati. Yang kedua, riya. Dan yang ketiga, ujub, angkuh, sombong atau berbangga diri. Dari ketiga penyakit hati tersebut yang memiliki dampak paling dahsyat adalah hasad atau dengki. Hasad ini klaster atau kelompok atau suatu sifat problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Betapa banyak dan perkelahian, cekcok dengan masyarakat, peperangan fisik dengan saling membunuh-membunuhkan diakibatkan oleh munculnya sikap dengki. Menurut Syarawi, penyakit jiwa bernama hasad ini benar-benar nyata. Al-Quran sendiri dengan jelas menyebut sifat ini. Dalam Al-Quran disebutkan tentang sikap sebagian ahli kitab terhadap baginda Rasulullah SAW. Am yahsudunnan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki pada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Demikian juga baginda Rasulullah SAW menyebut dengan jelas agar siapapun menghindari penyakit hati ini. Iyyakum wal hasad, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar hataba. Yang artinya jauhkan dirimu dari hasad, karena sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasad yaitu kejahatan energi tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan Allah darinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Hasad dapat dianalogikan. Analogikan. 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 Lanjut. Oke, maaf. Sebagaimana suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata, namun keberadaannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa, serta bahaya yang lebih ganas dibandingkan dengan sesuatu yang dapat terlihat mata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata atau jelas, namun efek terhadap jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Menurut ahli pakar psikolog yang udah kayak makalah kuliah ya. Makanya dari tadi aneh Ada perhatiin dampak. bener kayak filsafat ini. Ada dampak hasad, ya. Yang pertama, membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah atau kufur nikmat, yang disebut kufur nikmat. Yang kedua, menyiksa diri sendiri karena hatinya tak tenang, yang disebabkan oleh munculnya rasa tidak nyaman atau kebahagiaan orang lain. Yang ketiga, munculnya ghibah. Nah, ghibah ini ngomongin orang, fitnah dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan entah dalam keluarga, masyarakat, teman dan sekitarnya atau disebut lingkungan. Imam Ahmad dan At-Tirmizi yakni meriwayatkan hadis dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha'u hiya al-haliqatud dini la haliqatus syar walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahaddu afala unabbiukum bisyai'in idza fa'altum tahabbtum afshus salam bainakum. Penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian, yaitu dengki dan benci. Benci adalah pemotong agama dan bukan pemotong rambut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan maka kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Sifat hasad ini atau dengki, Imam Al-Ghazali pernah berkisah tentang bahayanya kepada orang lain. Hasad adalah sikap batin yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain dan berusaha untuk menghilangkannya dari orang tersebut. Menurut hasad adalah cabang dari syukur, yaitu sikap batin yang bakhil untuk berbuat baik. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad atau dengki menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Hasad berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, karena ia melihat orang lain diberi nikmat yang lebih. Contohnya, si Edi diberi nikmat atau rezeki yang lebih, terus ada orang yang iri pada Edi. Nah, itu yang disebut hasad, iri. Pada hakikatnya, penyakit ini mengakibatkan penderita tidak rela. Apa-apa tuh kita kagak seneng gitu, ngeliat orang seneng juga, atau ngeliat orang kaya kita nggak seneng. Nah, itu sifat hasad. Padahal Allah menginginkan nikmat tersebut untuknya. Padahal Allah benci jika nikmat itu hilang dari saudaranya. Dampak hasad sungguh luar biasa. Telah menyebutkan dari dan diriwayatkan Abu Daud bahwa hasad bisa menghancurkan seluruh catatan amal soleh. Hasad pun bisa juga menimbulkan kebencian, sehingga ia sulit berbuat baik kepada orang yang ia dengki. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hasad atau dengki memang betul-betul musuh orang-orang beriman, dan salah satu obat yang dapat menetralisirnya atau menyembuhkannya yaitu memperbanyak syukur atas nikmat yang kita peroleh atau yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau segede apapun, mau sekecil apapun, kita harus terima. Jangan melihat dari orang lain. Apa yang Allah telah kasih ke kita, ya udah terima. Jangan sampai kita ya namanya udah dikasih sama Allah, dikasih nikmat kesehatan, ya udah terima. Dikasih sakit, terima. Karena kita ini di dunia, ya. Kalau sakit itu bisa menggugurkan dosa kita, entah kita melakukan maksiat atau dosa-dosa yang lainnya. Untuk menjaga keseimbangan hidup, bukanlah Allah telah menjanjikan bahwa semakin banyak kita bersyukur kepadanya, justru Allah akan mendapat nikmat. Kalau kita bersyukur ini, Allah bakalan kasih nikmat terus kita. Kalau kita bersyukur, ya. Kalau kita nggak bersyukur, ya bakalan dikurangin nikmatnya. Gitu.
Dan di sini juga wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dijelasin dalam Al-Quran nih. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah nih, maka pasti azabku sangat berat. Ya, Assalamualaikum. yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat diri pribadi saya. Ya, ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kalau banyak salah ini dari diri pribadi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Berasa bener-bener kayak kita lagi kuliah lagi tuh katanya kan. Ada secara etimologi, terminologi. Wah, pokoknya semuanya tuh ada substansinya, ada analoginya ya. Analogi kan Sat ya namanya. Waduh, Masya Allah. Jadi gak nyangka ya gue ngomong, kok hari ini Kiting kayak Buya Ar-Razi. Bener, dia ngeluarin apa namanya, ciri khas Buya Ar-Razi, filsafat Islam. Masya Allah. Ya semoga beliau Buya Yahya bisa menjadi generasi penerusnya Buya Ar-Razi selanjutnya ya, amin. Tadi sedikit Buya Yahya. disampaikan Buya Yahya. Iya Agung. Tadi disampaikan sama Ustadz Kiting tuh, nih gua sih apa namanya, gua kasih sedikit dari apa yang disampaikan sama Ustadz Kiting ya. Tadi banyak banget, dia panjang banget. Kata Ustadz Kiting tuh banyak penyakit hati yang harus kita hindarin. Nah makanya ini kita mengaji ya, walaupun seminggu sekali, semoga aja tuh ada perubahannya. Mungkin nama kajian kita kajian rutin membawa perubahan, supaya kalau kita ngaji itu ada perubahan yang ke arah lebih baik. Jadi penyakit hati itu kita hindarin tuh. Tadi ada katanya ghibah, hasad tuh. Kalau ghibah udah sering lah, kita udah pernah denger lah. Ghibah itu adalah ngomongin virus orang. omnibus law. Tuh, ya kan? Bagus, amin. Ngejeduk. Ngejedok. Oh, ngejedok. Ya, tadi Gung katanya tuh kita hindarin tuh, salah satunya juga hasad. Hasad itu senang ngeliat orang susah ngeliat orang senang tuh, kata Kiting gitu. Ya kan, kalau orang nih susah sidang, kita seneng. Tapi orang lagi apa namanya, seneng nih bisa jalan-jalan, kita susah gitu, kagak enak, kagak mau ngelihatnya gitu. Itu salah satu contoh nggak baik kayak gitu. Ya kalau ada orang kesusahan kita bantu kesulitannya. Kalau ada orang seneng kita juga doain semoga kebahagiaannya lanjut. Begitu tuh kata Kiting tuh. Pokoknya apapun yang kita jalanin kita harus bersyukur. Tuh harus banyak bersyukur kata Ustadz Kiting tadi tuh. Ya kan, Ustadz Kiting lagi ngantuk makanya matanya diganjel sama peci. Oke. Takbir dulu dong. Oke. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita udah ngambil banyak istifadah dari Ustadz Kiting. Sekarang kita sempurnain dengan nasihat yang selanjutnya. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Sahibul. Wah, jangan ngantuk, Nu. Hibul Cibubur. Gue masa ngantuk sih, Nu. Al-Fakirillah Al-Arif Billah Al-Alamah Syekhana Al-Ustadz Ibnu Syifa Hafizahullah ta'ala wa ra'ah wasaddadallahu fi khair khutbah. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Takbir. Ini Anda bukan ngantuk nih. Lagi bintitan nih. Oh, kayak ngantuk deh kelihatannya. Oke, Kelihatan Fadol ya. Ustaz, Habis silakan. ngintip siapa nih? Ini habis dari villa kan diajakin temen. Oke. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dimudahkan rezekinya. Amin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dimudahkan jodohnya. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabar? Alhamdulillah khair. Agung Mujakir, aduh anak kangen banget nih, padahal rumah deket. Rapatkan barista. Teman-teman yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bermuajah kembali pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melanjutkan sedikit dari pembahasan Henry Nurapipi. Ini sedikit agak nyambung. Tadi kalau Henry bahas penyakit hati ya. Ini mudah-mudahan sedikit nyambung bagaimana kita menyikapi dari penyakit. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suaranya bergema-gema begini ya, keren banget. Dalam kehidupan kita tak akan pernah lepas dari nikmat, dan begitu juga tidak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat kita mendapatkan nikmat dan saat kita mendapatkan musibah, agama Islam telah memberikan petunjuk dengan memegang dua prinsip, yakni yang pertama asyukru indan ni'am, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, wa as-sabru indal musibah, saat mendapatkan musibah. Ini nge-lag gak sih ya? Enggak. Aman Syekh. Bukannya nggak gerak. Dijapuk sama. Iya serius, bukannya kok nggak gerak. Aman. Ada. Di apa namanya, di laptop ini. Oh, di laptop. Yang tadi yang pertama apa prinsipnya? As-sabru asyukru inda ni'amillah. Ni'am, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Wa as-sabru indal musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Nah, kedua hal ini bisa menjadi ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani berbagai kehidupan yang terus menerus mengalami perubahan. Allah sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi
cobaan, musibah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Udah pada hafal semua. Masya Allah, alumni pondok semua, apalagi nih yang namanya Agung Mujakir ya Bang. Pondok Gede San. 30 juz. Yang artinya sungguh akan Allah berikan cobaan kepada setiap manusia dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi sabar menjadi senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Ya, ada iklan. Maka dari itu kita tidak ada yang dapat melindungi kita dari ujian-ujian berat selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah kepada setiap hambanya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu siapakah orang yang bersabar itu? Dalam surat Al-Baqarah ayat 156, lanjutan yang tadi, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu sama-sama kita sadari bahwa sikap sabar bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sikap sabar harus diiringi dengan ikhtiar, usaha untuk menghadapi ujian yang ada. Bukan malah lari dari ujian itu sendiri. Melainkan ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah, karena jika kita lari dari ujian masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dan ia akan mendapatkan pahala dari perbuatan yang diusahakannya, dan ia akan mendapatkan siksaan dari kejahatan yang dikerjakannya. Al-ayah. Masyiral muslimin rahimakumullah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya sabar itu ibarat seperti payung. Tidak akan bisa melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita
masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Dan kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun akan membuat kita tetap tegar dalam melewatinya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwasannya orang yang sabar adalah yang dia tidak lemah. Dia tidak mudah patah semangat atau menyerah. Dan sifat sabar juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di saat di Mekah. Tak ada yang berpaling satupun, menyerah atau kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun siksaan dari kaum siapa? Dari kaum Quraisy. Dan setelah itu ketika masa pasca hijrah Rasulullah SAW di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri, mereka bersabar. Ketika perang terbuka pun mereka bersabar. Dan dengan modal kesabaran, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan yang gemilang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya sabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunatullah yang harus dihadapi oleh manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustaz Ibnu Sifa atas apa yang sudah disampaikannya, atas apa ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga ini menjadi nasihat dan juga tadzkir untuk kita semuanya ya di sini yang hadir, yang mendengarkannya. Jadi membawa perubahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, suara gua aman terdengar atau ada bising-bising? Aman ya. Oke, kita udah ngelaksanain daripada tadarus, doa hadiah dan juga kultum, dua kultum sekaligus, dua ustadz kita datengin kan. Terima kasih banyak, semoga malam Senin ini waktu yang kalian luangin ini senantiasa Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Dan besok kalian bisa semangat buat beraktivitas ya kan, memulai hari baru lagi gitu kan, Senin gitu, semangat ya, kalau kata gitu. Dan semoga aja kita kapan lain waktu bisa ngumpul-ngumpul lagi, nongki lagi ya gitu. Jadi nggak cuma via Zoom aja gitu. Kalau ada yang mau punya hajat gitu kali, undang-undang lah ya. Kita tutup aja ya. Fadol untuk Ustadz Kiting memimpin doanya biar barokah malam ini. Ya, marilah buat semua kedua belah tangan kita bertakarrub, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan terkabul, dan kita kirimkan surat Al-Fatihah juga buat kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang telah berpulang ke rahmat Allah. Semoga Allah ampuni segala dosanya, semoga Allah jadikan kuburnya Allah yang riayah. Dan kita kirimkan surat Al-Fatihah juga kepada guru-guru kita, teman kita, saudara kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, orang muslim dan muslimat yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan jasmani dan rohaninya. Al-Fatihah ila habibillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi.
شيخ لله الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الشيطان. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ منزله. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلي عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أوصى الغايات من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وزيادة في الرزق وبركة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يوم في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إلى النساء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.